Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Dewi Nurmiati, salah satu guru di SMK Negeri 1 Jakarta sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan ketiga. Jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 425001456. Pada hari ini tanggal 13 Oktober saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Jakarta pada kelas 10 TKJ dengan materi Syu'abul Iman atau disebut dengan cabang-cabang iman dengan model pembelajaran deep learning. Mohon arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allah. Kurang semangat. Ibu ulangin lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk ketua kelasnya siapa yang bisa memimpin doa? Isti'dadan qiyaman. Ya, semuanya silakan berdiri. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Du'aan. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil Kafi kafanal kafi. wa ni'mal kafi Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil. ni'mal maula wa ni'man nasir Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'alimna alladzi yanfa'una rabbi fakirna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelumnya Ibu akan mengecek kerapihan kalian dulu. Semuanya laki-laki sudah pakai peci? Sudah. Alhamdulillah. Untuk perempuannya sudah pakai hijab? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman, anak-anakku sekalian, kita berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Ada berapa orang? Ada 2 orang? Siapa aja? Andra Desta. Keterangannya apa, Nak? Sakit. Oh, dua-duanya sakit. Mari kita doakan semoga teman kita yang hari ini tidak masuk, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita tutup mata kita sejenak. Apa sih yang ada di dalam pikiran kalian tentang iman? Mari kita tutup sejenak. Apa sih yang ada dalam pikiran kalian, yang ada dalam hati kalian tentang iman? Oke, cukup? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Raka. Apa yang dalam pikiran kamu tentang iman? Di pikiran saya tentang iman itu mempercayai dalam hati dan meyakini secara lisan dan secara pikiran dan melakukannya secara perbuatan, Bu. Baik, bagus. Raka, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Raka. Oke, Ibu akan menampilkan surat Al-Baqarah ayat 285. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amana billahi wa malaikatihi. Kullu amana billahi wa malaikatihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Di antara kalian siapa yang mau baca ulang? Ya, silakan Lintang. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ya, terima kasih Lintang atas pembacaannya, bagus sekali. Tepuk tangan. Lintang. Dari ayat yang kita baca, siapa yang bisa mengambil kesimpulan untuk materi kita pada hari ini? Oke, baik. Ibu akan kasih pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, apa sih yang kalian tahu tentang rukun iman? Ada berapa sih? Ya, silakan, Hamdan. Rukun iman itu ada 6, Bu. Ya, silakan disebutkan. Yang pertama iman kepada Allah. Ya. Yang kedua iman kepada malaikat. Ya. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, betul. Yang keempat iman kepada Rasul Allah.
Yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qadar dan qadar. Iya betul, terima kasih Hamdan atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Hamdan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih ciri-ciri orang beriman itu? Jadi menurut saya ciri-ciri orang yang beriman itu pertama dia melakukan sholat, terus juga melakukan zakat, mengimani yang sudah disebutkan sama Abdurrahman tadi, seperti mengimani hari akhir, mengimani kitab Allah, malaikat-malaikat Allah, serta orang yang beriman itu selalu tawakal Bu, berserah diri kepada Allah dari setiap masalah yang dia hadapi. Ya betul, terima kasih Ramona atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Ramona. Baik, untuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang syu'abul iman. Ya, apa itu syu'abul iman? Ada yang tahu? Cabang? Iya betul, cabang-cabang iman. Jadi dari rukun iman itu ada iman itu terbagi menjadi 77 cabang iman. Ya, yang terkaitan dengan ada 3 kelompok, yaitu kelompok pertama iman keterkaitan dengan hati. Ya, keterkaitan dengan hati. Yang kedua, kelompok 2 yaitu iman keterkaitan dengan lisan. Yang terakhir yaitu keterkaitan dengan perbuatan. Jadi untuk kita semua, kalau kita mengaku orang Islam, kita mengaku beriman, percaya kepada Allah, ya. Jadi harus keterkaitan antara lisan, perbuatan dengan hati. Jadi nggak bisa tuh kita kita melakukan perbuatan tapi tidak dengan hati. Ya, intinya dalam materi kita ini kita ngebangun pondasi keimanan kita, bagaimana keimanan kita ini menjadi kuat, kokoh dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengimani rukun iman dan cabang-cabang iman. Kalau kita sebagai manusia, makhluk hidup, kita sudah menjalankan 77 cabang iman tersebut, artinya sempurnalah iman kita. Nah, di sini ada peta konsep tentang syu'abul iman, yaitu jujur. Ada sholat, menjaga kebersihan, memberi infak, membaca Al-Quran, serta menyingkirkan duri di jalan. Ya, jadi dari peta konsep ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iman itu tidak cukup hanya dengan ucapan aja, tidak cukup dengan lisan aja, tidak cukup dengan perbuatan aja, harus dengan hati dan juga dengan lisan juga. Pahim tuh? Pahim tuh? Pahimna. Oke, silakan buka PowerPoint-nya. Pada materi hari ini kita yaitu syu'abul iman. Silakan slide selanjutnya. Syu'abul iman berarti cabang-cabang iman, terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Jumlah ada 77 cabang iman dan terbagi menjadi 3 aspek utama, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Selanjutnya, ya Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, dan paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan, dan rasa malu adalah cabang juga dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau kita sebagai manusia mengucapkan lafaz la ilaha illallah, bukan hanya dari ucapan aja, tapi kita kita resapi di dalam hati dengan kalimat la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Begitu kita merasa hati kita bergetar, begitu kita melafazkan kalimat la ilaha illallah, berarti ada namanya iman di dalam hati. Meskipun hanya ucapan yang kita lafazkan, benar nggak?
Iya, kayak gitu. Jadi kalau kita melafazkan la ilaha illallah tapi hati kita biasa aja, itu menjadi pertanyaan. Bener nggak sih kita yakin sama Allah? Kita yakin nggak sih sama Allah? Ya, jadi harus kita ada rasa. Kalau dalam diri kita belum ada rasa, itu berarti harus dipertanyakan keimanan kita kepada Allah. Selanjutnya, nah, pembagian 77 cabang iman. Yang pertama, cabang iman dalam hati, itu ada 40 cabang. Yang kedua, cabang iman dalam lisan, ada 7 cabang. Yang ketiga, ada cabang iman dalam perbuatan, berarti ada 30 cabang. Selanjutnya, nah ini contoh cabang iman dalam hati. Yang pertama itu iman kepada Allah. Di sini ada yang nggak percaya sama Allah? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita percaya sama Allah. Kita yakin kepada Allah. Lalu apa sih buktinya kalau kalian meyakini bahwa kita memang iman kepada Allah? Silakan Ahmad. Bukti kamu beriman kepada Allah. Sholat. Bukti beriman pada Allah menurut saya ya mempercayai Allah itu sendiri, terus melakukan ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Ya, terima kasih Ahmad atas jawabannya. Jadi salah satu bukti kita beriman kepada Allah, kita meyakini adanya ciptaan Allah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi tidak cukup hanya berbicara aja, beriman, mengakui kita seorang Islam, orang Islam, beriman kepada Allah. Tapi nggak ada perbuatannya, nggak ada buktinya. Bisa dipercaya nggak? Nggak dipercaya. Karena apa? Kita ngomong orang Islam, kita ngomong percaya sama Allah, tapi sholat 5 waktunya males. Sholat 5 waktunya ditunda Ada nggak yang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Ayo siapa? Yo, kalau masih ada yang menunda-nunda sholat, masih ada yang meninggalkan sholat, mulai hari ini kita rubah. Kita buktiin bahwa kita beriman kepada Allah. Allah sudah menciptakan kita langit dan bumi. Allah yang udah kasih kita nafas. Ya kan? Bayangin kalau nafas kita beli. Berapa banyak oksigen yang harus kita bayar? Banyak ya? Ya alhamdulillah, karena adanya Allah kita diciptakan, semuanya dikasih gratis. Ya kan? Kembali lagi kita berpikir kritis nih tentang ciptaan Allah. Coba kalau nggak ada Allah gimana? Semuanya berbayar. Kayak orang nih yang zaman sekarang nyulam alis aja bayar nggak? Tapi Allah udah ngasih kita gratis nggak? Alhamdulillah. Bayangin kita manusia nggak ada alisnya, nggak punya duit buat beli alis. Bayangin apa yang akan terjadi? Hah? Lihat tuyul. Bayangin kalau di mata kita nggak ada bulu mata. Allah, kalau kita pasang di salon, apa tuh namanya? Eyelash extension. Ya. Berapa duit yang harus kita keluarkan untuk per lembar apa namanya bulu mata, benar nggak? Tapi Allah kasih kita gratis nggak? Gratis. Bayangin kalau nggak ada bulu matanya, itu apa aja masuk tuh ya kan? Debu masuk, apalagi batu kerikil masuk, rusak nggak mata kita? Rusak. Kelilipan mulu karena nggak ada penghalangnya, nggak ada penjaganya. Allah udah atur sedemikian rupa. Kita harus yakin Allah itu maha segalanya. Allah yang ciptain kita. Makanya harus beriman, meyakini. Kalau kita diciptain manusia semuanya serba bayar. Tapi Allah
gratis. Allah cuma minta kepada manusia beribadah. Ya. Innal khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, pada Allah. Tapi Allah berharap nggak dengan ibadah kita? Allah mengharapkan nggak? Enggak kan? Yang berharap itu siapa? Kita yang berharap rahmatnya Allah. Sampai di sini paham ya? Ya, salah satunya itu keterkaitan dengan hati, harus ditimbulin lagi rasa kita. Ya, introspeksi lagi rasa kita di dalam hati. Jangan sampai hati kita kotor nih sama Allah, suuzon. Ya Allah, kenapa sih? Kok dia cantik saya enggak? Kok dia putih saya hitam? Ya, setiap apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada berkahnya. Ya. Jadi harus kita syukurin. Nah, syukur juga salah satu iman kita dengan hati. Ada rasa syukur, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa tawakal, ridho, sabar. Nah, itu dikelola dengan hati. Keterkaitan nggak semuanya? Keterkaitan. Kalau kita udah ingat sama Allah, kita yakin sama Allah, jadi kita harus kaitkan dengan hati kita dan diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan amal soleh. Selanjutnya. Contoh cabang iman dalam lisan, yaitu membaca Al-Quran, menyampaikan amal ma'ruf nahi menempati janji dengan ya, itulah contoh-contoh cabang iman dengan lisan. Contoh berkata jujur juga termasuk cabang iman melalui lisan. Ya, kita berzikir, membaca Al-Quran. Nah, itu salah satu contoh dari cabang iman melalui lisan. Jadi harus keterkaitan. Kita tidak hanya membaca Al-Quran doang, tidak hanya berzikir doang, tapi di hatinya kosong. Di hatinya salah arti. Ya, baca Al-Quran niatnya pengen dilihat si A, si B, ya kan? Bukan karena nauzubillah. Selanjutnya, contoh cabang iman dalam perbuatan, yaitu tadi menegakkan sholat, menunaikan zakat, membersihkan, menjaga kebersihan, menolong sesama, berbuat baik kepada orang tua, menyingkirkan duri di jalan. Nah, itu selemah-lemahnya iman. Kata Rasulullah, orang yang menyingkirkan duri di jalan. Jadi kalau kita di jalanan nih, ngelihat duri atau lihat batang di jalanan, kita cuek aja, berarti iman kita dipertanyakan. Kan itu selemah-lemahnya orang yang cuek, nggak peduli. Jadi dipertanyakan. Oke, paham sampai di sini? Ya, tadi ada berapa? Ada 3 kelompok, yaitu hati dan perbuatan. Baik, selanjutnya Ibu akan berikan LKPD kalian untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi apa, Bu? Berdiskusi bagaimana kalau kalian berbagi kelompok, berdiskusi antara lisan, perbuatan dan hati. Ya, nanti ini akan Ibu berikan LKPD-nya. Yang kelompok pertama yaitu membaca materinya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yaitu berdiskusi dari materi yang kita sudah pelajari hari ini tentang Syu'abul Iman, pembagian cabang-cabang iman, ya. Terus selanjutnya nanti kelompok ketiga ada yang membuat peta konsep. Oke? Paham? Ini kelompok 1 ya. Ini jawabannya.
Ini kelompok 2. Beserta jawabannya. Ini kelompok selanjutnya. Ya. Ini beserta jawabannya. Silakan kalian diskusikan. Dalam LKPD itu ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab dan diskusikan. Percakapan lisan. Oh ya. Lisan. Terus jadi perbuatan. Kamu ya nggak dari perbuatan lagi. Ada kertas yang kurang, kertas jawaban. Mau ditanyain lagi? Cukup ya? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan peta konsep yang telah kami buat, yaitu peta konsep mengenai 3 cabang iman. 3 cabang iman, yang pertama ada hati, yang kedua ada lisan, yang ketiga ada perbuatan. Contoh dari cabang iman hati adalah salah satunya bersyukur, sabar, takut kepada Allah, dan merasa malu. Cabang iman yang kedua yaitu lisan, ada berkata jujur. Cabang iman yang ketiga ada perbuatan, yaitu contohnya menegakkan sholat, menunaikan zakat, menolong sesama, dan menyingkirkan duri di jalan. Udah segitu aja Bu. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Ibu mau tanya nih. Ibu mau membuktikan apa yang mereka buat ini, mereka paham nggak sih? Ya. Mungkin dari teman ada yang mau tanya dulu sebelum Ibu bertanya? Nggak ada ya? Oke, Ibu mau tanya nih. Tadi kalian udah sebutin cabang iman dalam hati, dalam lisan, dan perbuatan. Bagaimana sih kalau kalian nih melaksanakan sholat 5 waktu, tapi di hatinya gerutu, di hatinya nggak ikhlas, bagaimana sholatnya? Keganggu sih Bu, kadang ya. Keganggu. Yang lain gimana? Kurang khusyuk. Benar. Ya, betul. Gimana jawabannya? Berarti kalian paham betul dengan materi kita pada hari ini. Terima kasih atas kelompok 3 presentasinya. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ya betul, tadi dicontohkan ke teman-teman kita yaitu sholat 5 waktu. Melaksanakan Bagaimana sih kalau kita melaksanakan sholat tapi dari ucapan kita masih belum benar, dari hati kita belum benar? Maksudnya benar gimana Bu? Ada yang tahu nggak? Kita melaksanakan sholat tapi ucapan kita masih sering berbohong, ya? Ada yang kayak gitu? Melaksanakan sholat masih banyak gibah, ngomongin astagfirullahaladzim, ya. Di hati kita ngerjain sholat apa? Gara-gara apa? Ustadz Amir. Bukan karena
Allah. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita memiliki iman, ya. Kesimpulannya itu bahwa iman tidak hanya diyakinkan di hati, tetapi juga harus tercermin dalam ucapan dan perbuatan sehari-hari. Paham tuh? Jelas? Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup ya? Cukup materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu sampaikan, kita baca hamdalah. Alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga pembelajaran kita hari ini membawakan manfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat.